Hujan turun deras di atas atap kos sederhana itu. Bau tanah basah memenuhi udara, bercampur dengan aroma kopi hitam yang baru diseduh. Alia duduk sendirian di dekat jendela, menatap butiran air yang berlomba turun di kaca. Tangannya menggenggam muk kecil, tapi pikirannya entah di mana. Sudah 2 tahun berlalu sejak ia berpisah dengan Ardi, pria yang dulu ia kira akan menjadi takdirnya. 2 tahun pula ia mencoba melupakan, menutup semua kenangan, dan membangun hidup baru. Tapi setiap kali hujan datang, kenangan itu selalu ikut turun, menyelinap lewat celah jendela hatinya yang belum sepenuhnya tertutup. "Alia, lo nggak berangkat ngajar hari ini?" tanya Vira, teman sekos yang baru keluar dari kamar dengan handuk di kepala. Alia menoleh singkat. "Libur. Sekolahnya lagi ada akreditasi." "Pantesan diam aja dari tadi. Nih, ngelamun lagi ya? Ardi lagi?" goda Vira sambil nyengir. Alia tersenyum hambar. "Enggak kok. Cuma, kadang gue mikir, kapan ya berhenti ngerasa kehilangan?" Vira mendekat, duduk di sebelahnya. "Lo udah berhenti nyari dia. Itu udah langkah besar, Li. Sekarang tinggal ngebuka hati buat yang baru." "Masalahnya bukan gue nggak mau buka hati," ucap Alia pelan, menatap hujan lagi. "Cuma belum nemu seseorang yang bikin hati gue tenang." Kata-kata itu keluar begitu saja, seolah ada beban lama yang ikut jatuh bersama hujan. Sejak kehilangan Ardi, Alia memang lebih banyak memendam. Ia masih menjalani hidupnya, mengajar di sekolah swasta, menulis cerpen di sela waktu, sesekali nongkrong bersama teman. Tapi di dalam hati, ada ruang kosong yang belum bisa diisi siapapun. Malamnya, setelah Vira tertidur, Alia menatap layar ponselnya yang gelap. Ia membuka catatan pribadinya, tempat ia menulis hal-hal yang tak bisa diucapkan pada siapapun. Di sana, ada kalimat yang sudah lama ia tulis dan belum pernah dihapus. "Aku tidak tahu siapa yang akan datang setelah ini, tapi semoga dia seseorang yang juga berdoa untukku." Alia tersenyum kecil. Entah kenapa, kalimat itu selalu menenangkan. Ia menutup mata, memeluk bantal, dan berbisik lirih. "Ya Tuhan, kalau memang ada seseorang yang sedang Kau siapkan untukku, jaga dia baik-baik. Jangan biarkan dia patah sepertiku dulu." Malam itu, hujan berhenti. Tapi di kota lain, seseorang justru baru saja menatap langit yang sama, dengan doa yang serupa. Raka duduk di beranda rumah kontrakannya di Bandung, menatap ke arah hujan yang menetes dari genteng. Ia baru pulang dari shift sore di bengkel tempatnya bekerja. Tangannya masih kotor bekas oli, tapi pikirannya lebih kotor lagi oleh kenangan masa lalu yang belum tuntas. 2 tahun lalu, ia ditinggalkan oleh Nisa, perempuan yang dulu membuatnya percaya pada cinta. Nisa memilih pergi tanpa kata perpisahan, hanya meninggalkan pesan singkat. "Maaf, aku nggak bisa terusin hubungan ini." Sejak itu, Raka kehilangan arah. Ia sempat berhenti kerja, menutup diri dari teman, bahkan sempat menyalahkan diri sendiri. Namun seiring waktu, ia belajar berdamai, bukan dengan Nisa, tapi dengan takdir. Malam itu, hujan membuatnya gelisah. Ia mengambil gitar butut yang sudah lama tergantung di dinding. Jari-jarinya menekan senar, memetik melodi lembut yang dulu sering ia mainkan untuk seseorang yang kini tinggal nama. Tapi di tengah petikan itu, tiba-tiba Raka berhenti. Entah kenapa, dari dalam hatinya muncul sebuah nama yang tak ia kenal. Nama yang tiba-tiba terasa familiar. "Alia." Ia terdiam beberapa detik. Siapa itu Alia? Ia mencoba mengingat, tak ada teman, mantan, atau kenalan dengan nama itu. Tapi entah kenapa, nama itu hangat di dadanya. Seolah sudah lama ia tahu, hanya saja belum pernah bertemu. Raka menatap ke langit, lalu tersenyum samar. "Mungkin cuma kebetulan," gumamnya. Namun malam itu, saat ia hendak tidur, nama itu muncul lagi dalam pikirannya. Dan tanpa sadar, Raka berbisik dalam doa. Kalau memang ada seseorang di luar sana yang butuh tenang,
Jagalah dia, Tuhan, siapapun dia. Semoga dia baik-baik saja. Hari berganti minggu. Alia kembali sibuk dengan sekolah, murid, dan tumpukan tugas. Tapi ada sesuatu yang berubah pada dirinya. Setiap kali berdoa, ia mulai menyebut sebuah nama. Awalnya ia tak sadar kapan kebiasaan itu muncul. Tapi sejak malam hujan itu, setiap kali tangannya terangkat, hatinya tiba-tiba mengucapkan satu nama yang asing namun terasa dekat. Raka. Ia sendiri tak tahu siapa itu Raka. Mungkin hasil dari terlalu banyak membaca novel, atau mungkin dari mimpi yang ia lupa. Tapi yang jelas, setiap kali nama itu muncul, ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Suatu sore di sekolah, saat bel pulang berbunyi, salah satu muridnya, Dilan, menghampiri. Bu, boleh saya pinjam spidolnya buat besok? Alia mengangguk. Boleh, tapi dikembalikan ya. Anak itu tersenyum lebar. Siap, Bu Raka. Alia tertegun. Bu, apa? Maksud saya, Bu Alia? Jawab Dilan cepat-cepat. Salah ngomong, Bu. Alia tertawa kecil, tapi dalam hatinya bergetar. Kenapa anak itu tiba-tiba menyebut nama itu? Nama yang selama ini cuma muncul di doanya. Malamnya, Alia menatap langit dari balkon kosnya. Hujan turun lagi, lembut seperti bisikan. Ia menutup mata dan berdoa seperti biasa, tapi kali ini lebih tulus, lebih personal. Ya Tuhan, kalau memang ada seseorang bernama Raka, dan dia sedang Kau jagakan, tolong sampaikan padanya, aku juga berdoa untuknya. Di Bandung, malam itu Raka sedang duduk di kamar sempitnya, menggambar desain logo untuk klien kecilnya. Ia mulai belajar desain grafis di sela-sela kerja bengkel, cara barunya untuk memperbaiki hidup. Tapi entah kenapa, malam itu ia gelisah. Ada perasaan seolah seseorang sedang memanggil namanya dari jauh. Ia menatap keluar jendela, melihat rintik hujan yang turun, dan tiba-tiba merasa damai. Tanpa alasan jelas, ia menutup laptop, mengambil sajadah, dan berdoa, sesuatu yang sudah lama tak ia lakukan dengan hati sebenar-benarnya. Dalam doanya, ia berkata lirih, "Terima kasih, Tuhan, entah kenapa malam ini aku merasa nggak sendirian lagi." Dan di ujung doa itu, ia menambahkan nama yang sama, nama yang entah datang dari mana. Jaga Alia, siapapun dia. Beberapa bulan berlalu, Alia mulai aktif menulis lagi. Kali ini bukan hanya untuk dirinya sendiri. Ia mengirimkan tulisannya ke blog pribadi, menceritakan kisah-kisah fiktif yang sering terinspirasi dari doa dan keheningan. Salah satu tulisannya viral di media sosial, "Doa untuk orang yang tak kukenal." Tulisan itu sederhana tapi menyentuh hati ribuan orang. Kadang kita berdoa untuk seseorang yang tak pernah kita temui. Kita tak tahu wajahnya, suaranya, bahkan keberadaannya. Tapi hati kita tahu, dia ada. Entah di mana, entah sedang apa. Dan itu cukup. Karena mungkin, Tuhan memang menyiapkan pertemuan dengan caranya sendiri. Komentar berdatangan dari banyak orang. Tapi di antara ratusan komentar itu, ada satu yang mencuri perhatian Alia. Raka Pradana. Terima kasih untuk tulisannya. Mungkin aku juga sedang mendoakan orang yang sama. Alia menatap layar cukup lama. Ia tak tahu siapa orang ini. Tapi nama itu, Raka, membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menekan profilnya. Akun sederhana, tak banyak foto. Hanya beberapa postingan tentang motor, kopi, dan desain. Tapi entah kenapa, dari raut wajah pria itu di foto profil, Alia merasa seolah sudah pernah mengenalnya. Ia tidak langsung membalas komentar itu malam itu juga. Ia menutup laptop, menatap langit dari jendela, dan tersenyum pelan. Mungkin ini cuma kebetulan, pikirnya. Tapi hatinya menjawab berbeda, mungkin ini bukan kebetulan sama sekali. Di sisi lain, Raka juga terpaku menatap balasan yang belum datang. Ia tak tahu kenapa terpanggil menulis komentar itu.
Tapi saat membaca tulisan Alia, ada sesuatu yang bergetar di dadanya. Nama itu, doa itu, semuanya terasa seperti benang halus yang pelan-pelan mulai ditarik dari dua ujung. Sejak malam itu, mereka berdua mulai memperhatikan satu sama lain, diam-diam, tanpa pesan, tanpa sapa. Tapi setiap malam, nama yang sama tetap muncul dalam doa. Alia mulai berdoa untuk seseorang bernama Raka. Dan Raka, tanpa sadar, terus berdoa untuk seseorang bernama Alia. Mereka masih belum saling kenal, belum pernah bertemu, belum tahu arah hidup masing-masing. Tapi di langit yang sama, di antara doa yang sama, Tuhan sudah mulai menulis garis pertemuan mereka. Sudah seminggu sejak Alia membaca komentar itu. Satu kalimat sederhana dari seseorang bernama Raka Pradana, tapi entah kenapa terus menempel di pikirannya. Setiap kali membuka laptop untuk menulis, nama itu muncul seperti gema, pelan, tapi tak pernah benar-benar hilang. Malam itu, setelah mengajar les privat di rumah seorang murid, Alia berjalan pulang menembus gerimis. Jalanan basah, lampu jalan berpendar lembut, dan angin membawa aroma petricor yang menenangkan. Sesampainya di kos, Vira langsung menyambutnya dengan heboh. "Li, lo tahu nggak? Tulisan lo kemarin udah di-share akun motivasi besar di Instagram. Banyak banget yang mention lo." Alia menatap ponselnya dan mendapati ratusan notifikasi baru. Beberapa komentar membuatnya tersenyum, tapi satu komentar tetap mencuri perhatiannya. Raka Pradana. Tulisannya lagi-lagi tepat. Kadang yang kita doakan belum tentu tahu, tapi semoga dia merasakan. Alia menghela napas pelan. Ia membuka profil itu sekali lagi. Tak ada hal baru, masih foto laki-laki dengan senyum tipis dan latar bengkel sederhana. Tapi entah kenapa, mata pria itu terasa tulus. Bukan tatapan yang dibuat-buat untuk media sosial. Untuk pertama kalinya, Alia mengetik balasan pendek. "Terima kasih sudah membaca, Raka." Jari-jarinya sempat ragu sebelum menekan send, tapi akhirnya ia lakukan juga. Tak lama kemudian, notifikasi muncul. Raka membalas, "Sama-sama. Aku nggak tahu kenapa, tapi tulisanmu selalu terasa seperti sedang bicara langsung ke aku." Alia terdiam beberapa detik. Ia tersenyum kecil. "Lucu ya," gumamnya, "padahal kita bahkan gak saling kenal." Sementara itu, di Bandung, Raka baru saja selesai menutup bengkelnya. Ia membuka ponsel di sela-sela menunggu angkot malam dan melihat notifikasi itu. Pesan balasan dari Alia. Raka menatap layar cukup lama, seperti tak percaya. Ia bahkan tersenyum, senyum yang sudah lama tak muncul sejak Nisa pergi. Sesampainya di rumah, ia membuat secangkir kopi, membuka laptop, dan membaca ulang tulisan-tulisan Alia. Ada sesuatu yang berbeda dari perempuan ini. Bukan hanya caranya menulis, tapi juga perasaan yang terpancar di setiap kalimat. Seperti seseorang yang sedang menulis untuk menyembuhkan diri, bukan untuk mencari perhatian. Tanpa sadar, Raka mulai menulis komentar di beberapa postingan lain. Kadang hanya satu emoji, kadang satu kalimat pendek seperti, "Tulisanmu tenang banget." Kayak doa yang dilantunkan pelan. Dan setiap kali Alia membaca komentarnya, hatinya bergetar dengan cara yang sulit dijelaskan. Beberapa minggu kemudian, Alia menerima undangan dari penerbit kecil untuk hadir di acara diskusi penulis muda di Jakarta. Ini kesempatan langka. Selama ini tulisannya hanya hidup di dunia maya, dan sekarang ia punya kesempatan untuk bertemu pembaca secara langsung. Ia menyiapkan naskah-naskah pendek, menata penampilan sederhana, lalu berangkat dengan kereta sore. Dalam perjalanan, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari akun yang sama. "Raka, kamu ikut acara diskusi penulis di Jakarta? Aku lihat di story salah satu akun." Alia tersenyum. Ia membalas singkat, "Iya, kamu tahu dari mana?" "Raka, aku kebetulan ngikutin akun penerbit itu juga." "Selamat ya."
Akhirnya tulisanmu dibaca lebih banyak orang. Alia, terima kasih, Raka. Doakan lancar. Ya, Raka, pasti. Semoga kamu nemuin hal baru di sana, mungkin juga seseorang yang kamu doakan. Alia menatap pesan itu lama. Seseorang yang kamu doakan. Kalimat itu terasa menembus. Malam itu, di penginapan kecil dekat tempat acara, Alia berdoa sebelum tidur. Dan tanpa sadar, seperti kebiasaan yang sudah tertanam dalam hati, bibirnya menyebut nama yang sama, Raka. Keesokan harinya, suasana acara ramai dan penuh semangat. Ada penulis-penulis muda yang bercerita tentang pengalaman mereka. Saat giliran Alia, ia sedikit gugup, tapi begitu mulai bicara, kata-katanya mengalir dengan lembut. Aku menulis bukan untuk terlihat kuat, katanya di depan mikrofon, tapi untuk mengingatkan diri sendiri bahwa luka bisa jadi guru yang baik kalau kita nggak menolaknya. Ruangan hening sesaat, lalu tepuk tangan bergema. Alia menunduk malu tapi tersenyum. Ia tahu, bukan hanya orang-orang di ruangan itu yang sedang mendengarkan, tapi entah kenapa, ia merasa Raka juga mendengar dari jauh. Beberapa hari setelah acara, Alia kembali ke rutinitasnya. Tapi kini ada sesuatu yang berubah. Ia dan Raka mulai saling mengirim pesan lebih sering. Bukan yang romantis berlebihan, tapi obrolan ringan yang hangat. Tentang hujan, tentang pekerjaan, tentang hal-hal kecil yang menenangkan. Raka, hari ini di Bandung hujan lagi. Bau tanahnya kayak mengingatkan sesuatu. Alia, di sini juga hujan. Lucu ya, mungkin langitnya sama. Raka, mungkin, sama kayak doa yang kita kirim, nyampe di tempat yang sama juga. Alia terdiam membaca kalimat itu. Hatinya terasa hangat, tapi juga takut. Ia tahu, perasaan bisa tumbuh dari hal sesederhana ini. Tapi ia juga tahu, perasaan seperti ini bisa rapuh kalau tak berhati-hati. Ia mengetik balasan pelan. Raka, aku nggak tahu ini ke arah mana. Tapi aku senang bisa kenal kamu. Raka, aku juga. Alia, aku nggak buru-buru. Kadang yang terbaik justru datang perlahan, kan? Suatu malam, Raka memutuskan membuat sesuatu. Ia menggambar ilustrasi digital sederhana. Seorang perempuan duduk di bawah hujan, menatap langit dengan senyum tipis, dan di atasnya ada tulisan. Ada doa yang berjalan jauh, tapi tak pernah tersesat. Ia mengirim gambar itu pada Alia tanpa banyak kata. Alia menatap layar cukup lama. Gambar itu terasa seperti dirinya sendiri. Alia, indah banget, Raka. Kamu bikin ini sendiri. Raka, iya. Aku nggak tahu kenapa, cuma merasa harus menggambar ini malam ini. Alia, aku suka kalimatnya. Raka, itu buat kamu. Alia menatap pesan itu lama. Ia ingin menjawab sesuatu yang manis, tapi hanya bisa mengetik, "Terima kasih." Namun malam itu, sebelum tidur, ia berdoa lebih lama dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya, doa itu bukan sekadar harapan kosong. Ia benar-benar berharap agar Raka baik-baik saja. Sementara itu, di Bandung, Raka juga sedang menatap layar ponselnya. Ia tak tahu kenapa begitu menantikan setiap pesan dari Alia. Ia bahkan mulai memeriksa notifikasi setiap beberapa menit. Kebiasaan yang dulu pernah ia anggap bodoh saat masih dengan Nisa. Tapi kali ini berbeda. Alia tidak membuatnya tertekan. Tidak membuatnya merasa harus menjadi seseorang yang sempurna. Alia membuatnya tenang, seperti hujan yang turun tanpa suara tapi menenangkan bumi. Beberapa hari kemudian, Raka memberanikan diri mengajak Alia video call. Tapi ia menulisnya dengan canggung. Raka, Alia, boleh aku lihat senyummu? Maksudnya, kalau kamu nggak keberatan, mungkin kita bisa video call. Alia membaca pesan itu sambil tertawa kecil. Ia bisa membayangkan bagaimana gugupnya Raka saat mengetik. Setelah menimbang sebentar, ia membalas.
Boleh. Tapi jangan kaget ya, aku lagi pakai masker wajah. Raka, nggak apa-apa. Aku juga lagi pakai minyak angin. Mereka tertawa lewat chat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, mereka bertatap muka lewat layar. Alia mengenakan kaos sederhana, rambutnya dikuncir, wajahnya polos tanpa riasan. Raka mengenakan kaos hitam, duduk di depan meja kecil dengan lampu temaram. Jadi ini kamu, ya? Ucap Alia pelan. Raka tersenyum. Dan ini kamu, yang selama ini cuma aku bayangin waktu berdoa. Ucapan itu membuat Alia terdiam sejenak. Waktu berdoa? Tanyanya lirih. Iya, jawab Raka. Aku sering nyebut nama Alia dalam doa. Padahal aku bahkan gak tahu siapa kamu waktu itu. Alia terpaku. Air di matanya tiba-tiba menggenang tanpa alasan jelas. Lucu ya? Katanya pelan. Aku juga sering nyebut nama Raka dalam doa. Sejak lama. Bahkan sebelum kita kenal. Raka tak berkata apa-apa. Ia hanya menatap layar, menunduk, lalu tersenyum. Berarti doa kita nyampe ke tempat yang sama. Malam itu mereka bicara lama. Tentang hidup, tentang kehilangan, tentang apa yang mereka syukuri hari ini. Tidak ada pengakuan cinta, tidak ada janji-janji. Hanya dua hati yang saling mendengarkan, seperti dua gelombang yang akhirnya menemukan frekuensi yang sama. Setelah panggilan itu berakhir, Alia menatap bayangannya di cermin. Wajahnya masih tersenyum tanpa ia sadari. Ada sesuatu yang tumbuh pelan, lembut, tapi pasti. Ia berbisik pelan, hampir tak terdengar. Terima kasih, Tuhan. Kalau ini cara MU mempertemukan doa, aku bersyukur. Dan di tempat lain, Raka menatap langit malam yang cerah setelah hujan. Ia menghela napas, lalu berdoa dengan kalimat yang sama seperti dulu, tapi kali ini dengan nama yang nyata. Jaga Alia, karena aku ingin tetap berdoa untuknya. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai jendela kamar Alia. Ia terbangun lebih awal dari biasanya, dan entah kenapa perasaannya ringan sekali. Ada semacam getaran lembut dalam dadanya, bukan kecemasan, melainkan rasa tenang yang lama hilang. Sudah 3 minggu sejak ia dan Raka pertama kali bertatap wajah lewat layar ponsel. Sejak malam itu, komunikasi mereka mengalir begitu alami. Tidak setiap hari, tapi selalu hangat dan jujur. Kadang hanya sekadar, "Udah makan? Hati-hati di jalan. Hari ini hujan lagi di sini, kamu gimana?" Hal-hal sederhana, tapi justru itu yang membuat Alia merasa hidupnya lebih damai. Namun pagi itu, ada hal berbeda. Saat ia membuka ponsel, pesan dari Raka sudah menunggu. "Raka, Alia, boleh aku tanya sesuatu yang agak serius?" Alia membalas cepat. "Boleh, kenapa?" Beberapa detik kemudian balasan masuk. "Raka, kalau misalnya, suatu hari, Tuhan mempertemukan kita beneran, kamu siap nggak?" Alia berhenti mengetik. Ia membaca pesan itu berulang-ulang, seolah ingin memastikan bahwa ia tidak salah baca. Hatinya berdebar pelan. Setelah menenangkan diri, ia menjawab, "Aku nggak tahu siap atau nggak. Tapi kalau itu memang takdir, aku nggak mau menolak." "Raka, berarti boleh aku datang ke Jakarta suatu hari nanti?" Alia tersenyum kecil. "Boleh, tapi bukan buat aku aja, ya. Banyak tempat bagus di Jakarta yang bisa kamu kunjungi." "Raka, hehe, tapi alasanku cuma satu, Alia." Alia menatap layar cukup lama sebelum mengetik. "Aku tahu." Hari-hari berikutnya berjalan lebih hangat. Mereka saling bercerita lebih dalam, tentang keluarga, masa kecil, mimpi yang sempat hilang, hingga luka lama yang perlahan sembuh. Raka bercerita tentang ayahnya yang meninggal saat ia masih SMA, dan bagaimana ibunya kini tinggal di Garut bersama adik perempuannya. Sementara Alia bercerita tentang ibunya yang bekerja sebagai perawat dan ayahnya yang jarang di rumah karena tugas luar kota.
Keduanya tumbuh dari latar yang berbeda, tapi entah kenapa, setiap percakapan terasa seperti pulang. Suatu malam, Alia menerima pesan suara dari Raka. Suaranya berat tapi lembut, terdengar tulus dari ujung ke ujung. "Alia, aku tadi lagi beresin motor pelanggan di bengkel, terus tiba-tiba hujan turun deras banget. Aku jadi keinget kamu. Hujan sekarang kayak sinyal, kayak Tuhan lagi bilang sesuatu. Mungkin, waktu kita sama, doa kita nyatu di langit yang sama juga." Alia mendengarkan pesan itu berulang kali. Matanya hangat, bukan karena romantis, tapi karena terasa benar. Ia membalas dengan pesan suara juga, kali ini suaranya sedikit gemetar. "Raka, aku juga ngerasa gitu. Kadang waktu aku lagi capek di sekolah, atau pas nulis, tiba-tiba aja ada rasa tenang. Padahal nggak ada siapa-siapa. Tapi aku tahu, entah kenapa, kamu lagi baik-baik aja di sana. Dan itu cukup." Hari Minggu, Alia memutuskan pergi ke kafe kecil di Tebet untuk menulis. Tempat itu tenang, dindingnya penuh rak buku, dan aroma kopi menyelimuti ruangan. Ia membuka laptop, tapi pikirannya justru sibuk memutar ulang percakapan terakhirnya dengan Raka. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Pesan masuk. "Raka, kamu lagi di mana?" "Alia, lagi di kafe, nulis." "Raka, aku lagi dalam perjalanan ke Jakarta." Alia tertegun. "Serius?" "Raka, iya. Spontan aja. Aku ambil cuti 2 hari. Nggak tahu kenapa, aku cuma ngerasa harus berangkat sekarang." Alia menatap layar lama sekali. Ia tidak tahu harus senang atau takut. Bagian dalam dirinya berbisik, "Ini cepat sekali." Tapi di sisi lain, hatinya berkata, "Mungkin memang waktunya." "Alia, hati-hati di jalan, Raka." "Raka, selalu. Aku nggak janji bakal langsung ketemu kamu. Tapi kalau semesta izinkan, pasti aku temuin." Malam itu, Alia tidak bisa tidur. Ia berbaring sambil menatap langit-langit kamar, pikirannya penuh tanda tanya. Ia memegang ponsel, menatap foto profil Raka. "Ya Tuhan," bisiknya pelan, "kalau ini memang dari MU, jangan biarkan aku salah paham." Sementara itu, Raka sedang duduk di dalam bus malam menuju Jakarta. Jalanan gelap, hujan tipis membasahi kaca. Ia menatap keluar jendela, melihat bayangan lampu jalan yang bergoyang. Di tangan kirinya, ia menggenggam selembar kertas kecil, sketsa wajah Alia yang ia gambar dari ingatannya saat video call. Ia tersenyum kecil. "Kalau aku cuma mimpi, biarkan ini jadi mimpi yang paling nyata," gumamnya. Keesokan paginya, bus tiba di terminal Kampung Rambutan. Raka turun dengan ransel kecil di punggung. Udara Jakarta terasa hangat dan padat, tapi baginya ini bukan sekadar perjalanan biasa. Ada sesuatu yang menuntunnya ke sini. Ia berjalan menuju halte, lalu memesan ojek daring. Tujuannya, sebuah taman kota yang sering muncul di postingan Instagram Alia. Pukul 10 pagi, Alia sedang duduk di taman itu, menulis di buku catatannya. Ia sering ke sana saat butuh inspirasi. Tempat itu teduh, penuh pohon besar, dan ada danau kecil di tengahnya. Saat angin bertiup lembut, lembaran catatan Alia terbang. Ia bangkit, berlari kecil mengejar kertas itu yang terbawa angin ke arah jalan setapak. Seseorang dari arah berlawanan juga berjalan sambil menunduk. Mereka nyaris bertabrakan. Kertas itu jatuh tepat di kaki pria itu. Ia membungkuk, mengambilnya, dan mengangkat kepala. Alia terhenti. Begitu juga pria itu. Tatapan mereka bertemu. Dan waktu seperti berhenti. Raka berdiri di hadapannya. Wajah yang selama ini hanya ia lihat dari layar ponsel, kini nyata, hangat, dan tersenyum. "Alia?" Suaranya rendah tapi lembut. Alia masih terpaku. "Raka?" Mereka berdua sama-sama tidak percaya. Dunia di sekitarnya terasa redup, suara anak-anak bermain dan deru kendaraan seolah memudar.
Raka menyerahkan kertas itu sambil tersenyum. Kayaknya ini punyamu. Alia mengambilnya, matanya berair. Kamu beneran datang? Raka mengangguk pelan. Aku bilang kan, kalau semesta izinkan, aku bakal temuin kamu. Untuk beberapa detik, mereka hanya berdiri saling menatap. Tidak ada pelukan, tidak ada kata, aku rindu. Tapi dari sorot mata keduanya, jelas bahwa semua doa yang pernah mereka panjatkan, akhirnya menemukan wujudnya. Mereka duduk di bangku taman, diam cukup lama. Angin berhembus pelan, membawa aroma daun basah. Raka akhirnya bicara duluan. Aku nggak tahu kenapa tadi pagi tiba-tiba yakin banget harus kesini. Kayak ada yang narik. Alia tersenyum. Mungkin itu doa. Raka menatapnya. Doa kamu, atau doaku? Alia memandang ke langit. Mungkin dua-duanya, karena dari awal, kita kan nyebut nama yang sama. Mereka tertawa kecil. Tapi di balik tawa itu, ada haru yang tak bisa disembunyikan. Siang itu mereka berjalan keliling taman. Ceritanya mengalir seperti sudah kenal bertahun-tahun. Raka bercerita tentang perjalanannya semalam, tentang betapa gugupnya ia saat memutuskan berangkat tanpa rencana. Alia tertawa mendengarnya, merasa aneh tapi bahagia. Ketika matahari mulai condong ke barat, Raka berkata pelan, aku tahu ini cepat. Tapi aku nggak mau pura-pura nggak ngerasain apa-apa. Alia, aku nggak minta apapun sekarang. Aku cuma pengen bilang, terima kasih karena udah mendoakan aku bahkan sebelum kita kenal. Alia menunduk, menahan air mata yang tiba-tiba jatuh. Aku juga mau bilang hal yang sama. Terima kasih karena udah nyebut namaku waktu aku bahkan belum tahu kamu siapa. Raka menatapnya lama. Jadi selama ini, doa kita saling nyari jalan pulang. Alia tersenyum sambil menatapnya. Dan akhirnya sampai. Matahari tenggelam perlahan, meninggalkan semburat jingga di langit Jakarta. Mereka duduk berdua di tepi danau, tak banyak bicara, hanya menikmati momen yang terasa seperti hadiah dari waktu. Alia memecah keheningan. Raka, kamu percaya nggak kalau setiap doa yang tulus, pasti nyampe? Raka mengangguk. Percaya. Karena kamu buktinya. Malam itu, setelah mereka berpisah di stasiun, Alia menatap punggung Raka yang berjalan menjauh. Ia tahu, mungkin ini bukan akhir cerita, tapi awal dari sesuatu yang baru. Di peron yang ramai, ia berdoa pelan. Ya Tuhan, terima kasih sudah pertemukan kami. Kalau memang dia yang kau pilihkan, jaga dia dalam setiap langkah. Dan kalau belum waktunya, tolong kuatkan kami untuk tetap saling mendoakan. Raka duduk di kursi kereta menuju Bandung, menatap keluar jendela. Tangannya menggenggam foto kecil yang mereka ambil bersama di taman tadi sore. Ia tersenyum. Tuhan, terima kasih. Aku nggak tahu gimana caranya, tapi aku tahu sekarang, doa nggak pernah salah alamat. Dan malam itu, di dua kota yang berbeda, dua jiwa yang dulu tak saling kenal kembali menyebut nama yang sama dalam doa. Namun kali ini, bukan lagi sebagai harapan, melainkan sebagai rasa syukur. Malam itu, langit Jakarta tidak terlalu bersahabat. Awan menggantung pekat, dan udara lembab seakan menahan tangis yang belum sempat turun. Di balik kaca jendela kamarnya, Raka memandangi titik-titik cahaya dari gedung-gedung tinggi yang berdiri kaku di kejauhan. Lampu-lampu itu seperti bintang, indah, tapi jauh dan dingin. Sudah beberapa minggu berlalu sejak pertemuannya dengan Alia di perpustakaan. Pertemuan yang singkat, tapi jejaknya tidak sempat pudar. Setiap malam, Raka membuka chat yang tak pernah dikirim, menulis dan menghapus kalimat, seolah ragu antara memulai atau membiarkan takdir yang bekerja. Kalau memang dia bagian dari rencananya, aku nggak perlu memaksakan, kan? Pikirnya pelan, seperti berbicara dengan dirinya sendiri. Namun, setiap kali ia berdoa, nama itu selalu muncul. Tanpa sadar, tanpa rencana. Di sisi lain kota,
Di sebuah kamar kos yang sederhana tapi rapi, Alia menatap langit-langit dengan mata yang sama lelahnya. Pekerjaan di toko buku memang membuatnya sibuk, tapi kesunyian selalu menemuinya setiap malam. Ada bagian dalam dirinya yang sepi, seperti ruang kosong yang tidak bisa diisi siapapun, kecuali seseorang yang belum ia kenal dengan baik, tapi entah mengapa terasa begitu dekat. Ya Tuhan, kalau memang dia bukan untukku, tolong hilangkan rasa ini. Tapi kalau memang dia ditulis dalam takdirku, pertemukan kami di jalan yang kau ridho. Suara Alia pelan, hampir tak terdengar di tengah desau kipas angin yang berputar lambat. Doa itu meluncur lembut ke langit. Sementara di waktu yang hampir bersamaan, di tempat berbeda, Raka memejamkan mata, mengucap doa dengan kalimat yang hampir serupa. Dua doa yang berbeda tempat. Dua hati yang tak saling mengenal. Namun nama yang disebut sama. Beberapa hari kemudian, Raka kembali ke toko buku tempat ia pertama kali melihat Alia. Ia ingin membeli buku yang dulu sempat ia lewatkan, tapi mungkin, jauh di dalam dirinya, ada alasan lain yang tak mau ia akui. Begitu pintu kaca bergemerincing, aroma khas kertas dan kayu menyeruak. Alia sedang menata rak bagian puisi, mengenakan cardigan abu muda dan jeans sederhana. Rambutnya diikat setengah, membuat wajahnya terlihat lembut dan hangat. Raka menatap sebentar, lalu berpura-pura melihat buku di rak seberang. Alia menoleh, sedikit terkejut. "Mas, Raka?" "Ya." Raka tersenyum kecil. "Kamu masih ingat?" "Ya, saya jarang lihat orang baca puisi di toko ini," jawab Alia sambil tertawa kecil. "Biasanya yang datang nyari komik atau novel cinta." "Puisi juga tentang cinta," jawab Raka spontan. Keduanya tertawa. Ada jeda yang hening setelahnya, tapi bukan hening yang canggung, melainkan hening yang nyaman. Seolah mereka sedang berbicara dalam bahasa yang hanya mereka berdua pahami. Hari itu mereka berbicara lama. Tentang buku, tentang kopi, tentang hal-hal kecil yang selama ini terasa sepele. Alia bercerita bahwa ia pernah menulis puisi, tapi tidak pernah berani mempublikasikannya. Raka bercerita bahwa ia suka menulis jurnal malam, tapi selalu berhenti di tengah kalimat. Mereka sama-sama tertawa, sama-sama menunduk, sama-sama menahan sesuatu yang tak perlu dikatakan. Waktu berjalan tanpa terasa. Hingga akhirnya, saat senja mulai jatuh, Raka berdiri dan berkata pelan, "Alia, aku boleh jujur?" Alia menatapnya, sedikit gugup. "Boleh." "Aku nggak tahu kenapa, tapi setiap kali aku berdoa, nama kamu selalu muncul. Padahal kita bahkan belum saling mengenal dengan baik." Hening sejenak. Alia terpaku. Dunia seperti berhenti. Seketika matanya terasa panas. Ia tidak tahu harus tertawa atau menangis, karena kata-kata Raka seperti gema dari doanya sendiri. Dengan suara bergetar, Alia berkata, "Raka, aku juga sering menyebut nama kamu dalam doa. Bahkan sebelum aku sadar aku ingin melakukannya." Raka menatap Alia dengan mata yang dalam, seolah baru menyadari sesuatu yang lebih besar dari sekadar perasaan. Berarti mungkin doa kita saling menemukan, potong Alia dengan senyum lembut. Mereka sama-sama terdiam lagi, tapi kali ini bukan karena gugup, melainkan karena di antara mereka, ada sesuatu yang lebih hangat dari kata-kata. Ada sesuatu yang disebut takdir, dan kini mulai bekerja. Malam itu, Raka pulang dengan langkah ringan. Hujan baru saja turun, dan aroma tanah basah membuatnya ingin menulis. Di buku jurnal yang lama kosong, ia menulis, "Hari ini aku tahu, doa tidak pernah salah alamat. Kadang, Tuhan membuat kita tersesat hanya untuk menemukan seseorang di tempat yang tak terduga." Sementara itu, Alia duduk di kamarnya dengan wajah yang masih sulit ia percaya. Ia menatap ponselnya, melihat pesan singkat dari Raka. "Terima kasih sudah mau jadi bagian dari doaku, bahkan sebelum aku sadar aku sedang mendoakan kamu." Alia menutup ponselnya, tersenyum pelan, lalu menengadah.
Terima kasih, Tuhan. Aku nggak tahu apakah ini cinta, tapi aku tahu, Engkau mendengar. Hari-hari berikutnya berjalan seperti aliran air. Mereka mulai sering bertemu, bukan karena janji, tapi karena kebetulan yang terus berulang. Kadang di toko buku, kadang di halte bus, kadang di kafe yang sama tanpa janjian. Semesta seakan bersekongkol untuk mempertemukan dua hati yang dulunya hanya saling menyebut nama dalam doa. Namun, di balik kebahagiaan yang tumbuh, selalu ada keraguan kecil. Alia takut harapan ini terlalu cepat. Raka takut perasaan ini hanya euforia. Dan di ujung rasa takut itu, keduanya sama-sama memilih jalan yang paling jujur, doa. Malam-malam berikutnya, mereka berdua kembali berdoa. Tapi kali ini, bukan lagi memohon agar nama seseorang muncul dalam doa, melainkan memohon agar hati mereka diberi petunjuk apakah yang mereka rasakan benar-benar cinta yang diberkati. Alia, ya Tuhan, aku tidak ingin jatuh cinta hanya karena kesepian. Tapi kalau Raka adalah orang yang Kau kirim untuk melengkapi hidupku, tolong kuatkan hatiku untuk mencintainya dengan cara yang Kau ridho. Raka, Tuhan, kalau memang ini bukan tentang kepemilikan, tapi tentang pembelajaran, ajarkan aku mencintai tanpa harus memiliki. Tapi kalau Engkau mengizinkan, biarkan aku menjaga dia dengan caraku yang terbaik. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, kedua doa itu terasa menyatu. Tak ada yang bisa melihatnya, tapi di langit yang sama, dua hati yang pernah asing kini berdetak dengan irama serupa. Doa mereka telah saling menemukan. Dan dari situlah, kisah cinta mereka benar-benar dimulai. Pagi itu, Jakarta terasa berbeda. Langit biru muda yang biasanya tertutup polusi tampak lebih bersih dari biasanya. Angin bertiup lembut, membawa aroma tanah basah sisa hujan semalam. Alia berjalan cepat menuju halte bus dengan langkah ringan, sementara jemarinya sibuk menahan ujung jilbab yang terus tertiup angin. Sudah seminggu ia tak bertemu Raka. Setelah pertemuan terakhir di toko buku, keduanya sepakat untuk memberi jarak sejenak. Bukan karena bosan, bukan juga karena marah, tapi karena mereka ingin memastikan apakah perasaan ini benar-benar cinta atau hanya keajaiban sesaat. Alia tahu, cinta yang tumbuh terlalu cepat bisa hilang secepat itu juga. Ia tak ingin sekadar jatuh. Ia ingin tumbuh. Di sisi lain kota, Raka duduk di sudut sebuah kafe kecil di Tebet. Di depannya, secangkir kopi hitam mulai dingin. Ia menatap layar laptop yang menampilkan lembar kosong. Tangannya sempat menulis beberapa kalimat, tapi kemudian dihapus lagi. Sudah 3 hari ia mencoba menulis puisi tentang Alia, tapi tak satu pun bisa terasa jujur. Setiap kata terasa seperti topeng dari perasaan yang lebih dalam daripada sekadar rindu. Mungkin aku nggak perlu menulis, mungkin aku cuma perlu berdoa lagi, gumamnya pelan. Ia menutup laptopnya, menatap keluar jendela, dan melihat orang-orang berlalu lalang dengan tujuan masing-masing. Namun di antara keramaian itu, hanya satu wajah yang muncul dalam pikirannya. Sore harinya, Alia tiba lebih awal di taman kota tempat mereka dulu pertama kali berbicara lama, di bangku kayu dekat air mancur kecil. Ia tak tahu apakah Raka akan datang atau tidak. Tapi entah kenapa hatinya mendorongnya untuk menunggu di sana. Langit mulai berwarna jingga. Burung-burung terbang rendah, dan suasana taman mulai sepi. Alia menatap air yang beriak lembut, lalu menghela napas. Ia membuka buku kecil yang selalu ia bawa, buku yang berisi doa dan catatan harian. Halaman terakhir berisi kalimat yang ia tulis semalam. Jika cinta ini bukan untuk dimiliki, semoga ia tetap menjadi doa yang indah. Tapi jika ia memang bagian dari takdirku, semoga aku tidak melewatkannya hanya karena takut terluka. Matanya mulai hangat, dan senyum kecil muncul tanpa sadar. Ia menutup buku itu, lalu menatap langit yang mulai memerah. Beberapa menit kemudian, suara langkah kaki mendekat. Pelan, teratur. Alia menoleh. Raka. Ia berdiri di sana,
dengan kemeja putih sederhana dan ransel hitam di bahunya. Wajahnya tenang, tapi mata itu masih sama, teduh, seolah membawa ketenangan yang selama ini Alia cari. "Maaf, aku telat," katanya, sedikit menunduk. Alia tersenyum. "Kamu nggak pernah benar-benar telat, Raka. Kamu datang di waktu yang pas." Raka duduk di sampingnya. Hening. Tapi bukan hening yang asing. Ada keheningan yang penuh makna, seperti dua jiwa yang saling mengerti tanpa perlu banyak bicara. Setelah beberapa saat, Raka berbicara pelan. "Alia, aku sempat mikir banyak selama seminggu ini. Aku takut ini cuma perasaan singkat. Takut kalau ternyata yang aku rasain cuma ilusi dari kesepian." Alia menatapnya, menunggu. "Tapi setiap kali aku berdoa untuk menenangkan hati, nama kamu selalu muncul lagi. Nggak hilang, bahkan makin jelas." Alia menunduk, matanya berkaca-kaca. "Raka, aku juga begitu. Aku sempat minta sama Tuhan, kalau perasaan ini salah, tolong dihapus. Tapi malah makin kuat, makin sulit dijelaskan." Raka menarik napas panjang. "Aku nggak mau buru-buru. Aku cuma mau jujur. Aku suka kamu, Alia. Tapi lebih dari itu, aku tenang sama kamu. Dan aku rasa, ketenangan itu bukan dari aku sendiri." Alia menatapnya lama, lalu menjawab pelan, "Mungkin karena kita nggak saling mencari, tapi sama-sama ditemukan." Raka tersenyum. "Doa yang saling menemukan, ya?" Alia mengangguk. "Iya, doa yang akhirnya bertemu." Matahari tenggelam perlahan, meninggalkan garis jingga di balik gedung. Mereka berdua duduk diam, menikmati keindahan yang sederhana tapi nyata. Di antara suara air mancur dan tiupan angin senja, Raka mengulurkan tangan, tidak untuk menggenggam, tapi hanya untuk memastikan jarak itu terasa cukup dekat tanpa harus melanggar batas. "Boleh aku temani kamu berdoa malam ini?" tanya Raka dengan suara yang hampir seperti bisikan. Alia menatapnya lembut. "Selalu boleh." Dan malam itu, mereka tidak berdoa tentang cinta, atau tentang satu sama lain. Mereka hanya berdoa agar diberi hati yang sabar, jalan yang baik, dan kekuatan untuk menjaga apapun yang sedang tumbuh di antara mereka. Karena mereka tahu, cinta yang lahir dari doa bukan untuk dipaksakan, tapi untuk dijaga dengan keikhlasan. Hari-hari berikutnya berjalan tanpa drama besar. Tidak ada pengakuan megah, tidak ada janji berlebihan. Hanya komunikasi kecil, doa yang konsisten, dan pertemuan sederhana di sela-sela kesibukan. Hingga suatu sore, beberapa bulan kemudian, Raka menulis sesuatu di jurnalnya, halaman terakhir yang dulu kosong. "Aku tidak pernah tahu bagaimana cara doa bekerja. Tapi hari ini aku tahu, doa bisa berjalan jauh, bahkan menembus hati orang yang belum pernah kita temui. Karena dari jutaan nama yang bisa kusebut, hanya satu yang terus menetap, Alia." Sementara di tempat berbeda, Alia menulis hal yang sama di bukunya. "Aku dulu takut mencintai, takut kecewa. Tapi ketika aku menyebut namanya dalam doa, aku tidak merasa takut lagi. Karena aku tahu, cinta yang kutemukan bukan dari tatapan pertama, tapi dari ketenangan yang tumbuh setiap kali aku berdoa." Beberapa waktu kemudian, mereka akhirnya bertemu di tempat yang tak disangka, sebuah acara amal kecil di masjid tempat Alia sering membantu mengajar anak-anak. Raka datang bukan untuk mencari Alia, tapi karena teman kantornya mengajaknya. Namun begitu ia melihat Alia sedang tertawa bersama anak-anak, waktu seakan berhenti lagi. Ia mendekat, lalu berdiri di sampingnya. Alia menoleh, tersenyum, dan tanpa sadar air matanya menetes. "Raka." "Ya," jawabnya lembut, "kita ketemu lagi." "Di tempat yang paling aku suka," balas Alia. Raka menatap sekeliling, lalu berkata, "Dan di tempat yang paling dekat dengan doa." Saat maghrib berkumandang, keduanya berdiri sejajar, ikut dalam barisan. Suara adzan bergema lembut, menyatu dengan denyut hati mereka yang kini berirama sama.
Mereka tak saling menatap, tapi tahu, di antara doa dan sujud, Tuhan sedang menyatukan sesuatu yang dulu hanya mereka ucap dalam diam. Dan di detik itu, mereka sadar. Mereka memang tak saling kenal saat pertama kali menyebut nama itu. Tapi nama di doa mereka, ternyata memang sama, dan kini, telah dipertemukan. Tamat.